Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah Kamis 24 September 2020. Tema daripada renungan pagi ini yaitu manfaat dari masalah. Manfaat dari masalah. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan agar kami terus memiliki sikap bijaksana di dalam menghadapi masalah. Selama ini kami berpikir bahwa masalah adalah masalah. Masalah adalah sumber yang menyusahkan. Masalah adalah sesuatu yang merugikan. Namun jikalau kami belajar dari kebenaran firman Allah, kami bisa melihat bahwa masalah adalah sesungguhnya tangga untuk menuju kepada kesuksesan. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita bikin sebuah kuesioner dan pertanyaan, apakah masalah itu tidak baik? Saya rasa semua akan menjawab serempak dan seragam bahwa masalah itu tidak baik. Lalu, mengapa Tuhan izinkan masalah? Semua hal yang membuat kita itu maju dan sukses, kita boleh belajar. Itu semua melewati yang namanya itu tangga masalah. Sewaktu kita mensekolahkan anak-anak kita ke sekolah, dari mulai TK, playgroup, kemudian sekolah dasar, dan selanjutnya, maka kita sedang memasukkan anak-anak kita kepada masalah. Dan masalah itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, harus dipecahkan, lalu dicarikan jalan keluarnya. Setelah melewati jalan keluar, maka orang tersebut, anak-anak kita itu memiliki keterampilan. Dia lewati kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Sehingga masalah itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Melalui masalah lah seseorang itu bisa sukses. Melalui lewat masalah lah seseorang itu bisa cerdas. Melalui masalah seseorang itu menjadi bijaksana. Melalui masalah lah seluruh ilmu pengetahuan itu bisa kita temukan dan memudahkan kehidupan kita. Di zaman dulu sebelum api itu ada, maka manusia-manusia purba berjuang bagaimana menciptakan api. Kita belajar mungkin dengan menggesek-gesekkan sesuatu secara terus-menerus dengan cepat dan dalam waktu lama, maka timbullah pemanasan dan timbullah api. Lewat masalah kemudian ada penyakit, kita menemukan obat-obatan. Kita menemukan vaksin yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena ada masalah lah, bencana, ada kesulitan, ada jurang, ada lembah, lalu orang menciptakan jalan, menciptakan jembatan. Karena masalah lah jarak yang begitu jauh, yang kalau ditempuh dengan memakai unta di zaman terdahulu itu bisa berbulan-bulan baru sampai. Karena masalah itulah kemudian manusia itu menemukan yang namanya pesawat terbang. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin di zaman terdahulu, bahwa kita bisa pergi ke bulan, manusia sampai ke bulan. Artinya apa? Artinya masalah itu adalah tangga untuk mencapai sebuah kesuksesan. Cara kita melihat masalah, itu yang akan membedakan sesungguhnya siapa kita. Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan diperhadapkan kepada berbagai macam masalah. Namun dia memang memilih hidup memenuhi panggilan sebagai seorang hamba Tuhan untuk mengabarkan Injil kemana-mana. Tidak mudah, perjalanannya berat. Di Alkitab dikatakan ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan namun tidak binasa. Kita memang bukan orang-orang yang menantang masalah. Kita juga bukan pribadi yang selalu kuat menghadapi masalah.
Namun kalau kita meyakini bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan ada di samping kita, maka masalah itu kita bisa lewati. Dan dari cerita yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa masalah itu bukanlah menyusahkan. Ada kesusahan terjadi di dalam proses untuk mencapai sebuah pencapaian. Dan itu sesuatu yang sangat wajar. Tidak ada sesuatu yang didapatkan itu tanpa sebuah perjuangan. Memang Allah mengizinkan setiap manusia hidup itu tidak serta-merta membuka tangan, membuka mulut, mendapat makanan, membuka tangan lalu mendapat sesuatu yang kita harapkan. Memang Tuhan merancangkan kita untuk berproses dengan masalah untuk mencapai sebuah kemajuan tertentu. Maka yang diperlukan adalah sikap optimis dan bukan sikap pesimis. Mengapa kita harus memiliki sikap yang optimis? Mari kita belajar, saudara-saudara, bahwa kita terlahir ke dalam dunia ini. Kita sudah terlahir sebagai juara. Mengapa demikian? Karena setiap kita terlahir, kita adalah pribadi yang sudah mengalahkan pesaing hidup kita, yaitu 199.999. Kalau menurut biologi bahwa pembuahan itu terjadi dari 200 sperma yang dikeluarkan dari lelaki dan hanya satu yang menuju kepada sel telur. Kalau 200.000 berarti apa? Berarti kita sudah terlahir sebagai juara. Waktu lahir aja kita sudah juara melawan pesaing kita 199.999. Kalau sperma yang dikeluarkan dari lelaki itu sebelum pembuahan itu 200.000. Kita terlahir sudah menjadi juara. Oleh sebab itu tidak ada alasan kita berpikir negatif, kita menyerah, kita mengeluh, kita menyalahkan keadaan. Yang cukup menarik, kalau kita melihat otak yang ada di otak kita. Otak kita itu memiliki 100 miliar sel neuron. 100 miliar sel neuron. Dan kecepatan daripada sel itu 241 km per jam. Otak kita tidak pernah berhenti sewaktu kita tidur. Otak kita tetap bekerja, bahkan menurut para ahli ilmuwan itu lebih cepat daripada komputer. Luar biasa, itu sekedar otak yang ada di bagian tubuh kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah menciptakan kita sebagai pribadi unggul dari mulai terlahir, dan kalau Allah sudah menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita di dalam keadaan apapun, sebagaimana Tuhan menyertai Paulus di dalam menunaikan tugas panggilannya. Waktu ditindas tidak terjepit, waktu habis akal tidak putus asa, waktu dianiaya tidak ditinggalkan sendirian, waktu kita dihempaskan kita tidak binasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita meyakini bahwa kita dilahirkan sebagai juara. Bahwa masalah itu bukanlah masalah waktu kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Karena mengapa? Karena masalah itu sesungguhnya adalah tangga untuk menuju kemajuan. Sehingga masalah itu memiliki banyak sekali manfaat. Tema daripada renungan kita pagi ini adalah manfaat dari masalah. Waktu kita memikirkan masalah itu adalah memiliki begitu banyak manfaat, maka kita bisa menjadi pribadi yang berpikir positif, menjadi pribadi yang maju, menjadi pribadi yang cemerlang, menjadi pribadi yang bisa menemukan ide-ide baru, dan menjadi pribadi yang terus mengalami perkembangan demi perkembangan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, masalah tidak selalu menjadi masalah. Ada begitu banyak manfaat dari masalah yang kita bisa petik daripada renungan kita hari ini. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang sedang menghadapi masalah dan rintangan, ajar kami untuk bisa memandang masalah tidak hanya berdiri sendiri sebagai sebuah masalah yang mengganggu dan menyusahkan kami, namun ada banyak manfaat dari masalah yang kita bisa petik untuk membuat kami maju, membuat kami kreatif, membuat kami penuh dengan ide, dan membuat kami untuk naik ke atas. Kami berdoa juga yang sedang mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan di dalam waktu, rencana, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas.
Tuhan menyertai kita apapun yang kita kerjakan. Kalau menghadapi hambatan masalah, jangan khawatir. Ada banyak manfaat masalah yang kita bisa petik. Tuhan memberkati kita, sehat selalu. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.